Di episode sebelumnya, Qian Feng menantang Wang Ling. Wang Ling segera menerima tantangan tersebut. Dia segera mengayunkan pedang surgawi tanpa banyak bicara. Energi pedang langsung melesat. Qian Feng melemparkan dua harta surgawi dan memblokirnya. Ledakan terjadi. Tubuh Qian Feng terpukul mundur akibat gelombang letusan. Setelah itu Wang Ling mengeluarkan bendera 1 miliar dolar. 12 fragmen jiwa transformasi jiwa dan banyaknya jiwa keluar. Wang Ling memerintahkan mereka untuk melahap Qian Feng. Saat fragmen jiwa mengelilinginya, Qian Feng membentuk segel dan tiba-tiba formasi Zuzaku berpindah melindungi dirinya. Di saat yang sama, Wang Ling meledakkan 1 juta fragmen jiwa. Ledakan kekuatan penghancur luar biasa menyebar. Di bawah ledakan besar ini, Qian Feng muntah darah dan mengalami luka serius. Setelah mengalahkan Qian Feng, Wang Ling kemudian mengikuti Du Tian kembali ke sekte pemurnian jiwa. Di dalam gua, Du Tian mengeluarkan 100 giok surgawi. Wang Ling kemudian mulai menyerap energi spiritual surgawi darinya. Langkah pertama untuk menerobos ranah transformasi jiwa adalah memurnikan tubuhnya. Langkah kedua adalah jiwa asalnya di rumah dari non-korporeal ke korporeal. Setelah menyerap sebagian besar giok surgawi, sebuah inti emas terbentuk sebelum retak dan hancur. Semua energi spiritual surgawi dalam tubuh Wang Ling mendorong jiwa asalnya keluar ke atas kepalanya. Di saat itu juga, kekuatan energi spiritual surgawi menghancurkan semua meridian di tubuhnya. Saat ini tubuhnya seperti cangkang kosong yang diisi dengan energi spiritual surgawi. Setelah itu tubuh Wang Ling menjadi transparan. Pakaiannya menghilang dan tas penyimpanannya jatuh ke tanah. Energi spiritual surgawi perlahan membentuk meridian dan struktur tubuhnya. Selama proses pemurnian tubuh ini, tubuh Wang Ling mengeluarkan aroma yang sangat memikat. Aroma itu melayang keluar dari gua, menyebabkan mata Du Tian menyala. Dia berkata, langkah pertama menuju tahap transformasi jiwa sudah selesai. Sekarang saatnya untuk langkah kedua, pemurnian jiwa asal. Du Tian membentuk segel. Cahaya hitam segera mengelilingi gua dan mencegah aroma menyebar. Itu untuk melindungi Wang Ling dari binatang buas dan iblis yang ingin melahapnya. Di dalam gua, Wang Ling mengontrol jiwa asalnya dan mengeluarkan sejumlah besar giok surgawi. Kemudian energi spiritual surgawi terserap oleh jiwa asalnya, menyebabkannya menjadi lebih besar dan lebih korporeal. Selama proses ini di luar gua, Du Tian tiba-tiba mendengar ledakan keras. Formasi pelindung sekte pemurnian jiwa dihancurkan. Kemudian langit menjadi gelap. Zhu Kunzi muncul secara dominasi, membuat ekspresi Du Tian jelek melihat kemunculannya. Kedatangannya meminta Du Tian untuk menyerahkan bendera 1 miliar dolar. Sesuai perjanjian dengan Zuzaku ketika planet Zuzaku dalam bahaya. Du Tian marah mengeluarkan bendera 1 miliar dolar dan membantah belum pernah mendengar perjanjian ini dari leluhur sebelumnya. Pencuri tua, jika kamu ingin mencurinya, ambil saja, tidak perlu melakukan tindakan menjijikan ini. Du Tian menegaskan hanya pinjam bukan untuk mencuri. Dia mengulurkan tangannya. Sebuah tangan merah raksasa terulur ke arah Du Tian. Du Tian melepaskan 1 miliar fragmen jiwa dengan 35 jiwa utama kultivator transformasi jiwa, kecuali jiwa keempat. Segera jeritan gelombang sonik memenuhi langit dan bumi sampai bergetar. 35 fragmen jiwa kultivator transformasi jiwa menyerbu dan merobek tangan merah raksasa dan dihancurkan. Kemudian mereka mengepung Zhu Kunzi dengan tatapan tajam.
Zhu Kunzi melihat 1 miliar pecahan jiwa di sekitarnya. Dia berkata hanya ingin meminjam bendera 1 miliar jiwa, nanti akan dikembalikan. Du Tian tertawa dengan ekspresi ejekan di matanya. Meminjam, berapa lama kamu ingin meminjamnya? Zhu Kunzi akan meminjamnya selama 10.000 tahun dan mengembalikannya. Pencuri tua sekte pemurnian jiwaku memiliki pepatah, jika benderanya ada di sini, sekte ini masih ada. Jika menginginkannya, kamu dapat mencoba untuk mengambilnya. Du Tian membetul segel, dan kemudian dia menunjuk ke Zhu Kunzi. 1 miliar fragmen jiwa di sekitarnya segera berkumpul pada 35 jiwa utama, dan kemudian jiwa-jiwa primer mulai menyatu. Zhu Kunzi tidak bisa membiarkan perpaduan ini berlanjut. Dia mengeluarkan bulu merah yang diselimuti api. Ini disebut senjata api suci Zuzaku. Zhu Kunzi langsung melambaikannya. Tiba-tiba pionik api menembakkan bola-bola api ke seluruh sekte pemurnian jiwa. Akibatnya, 3 gunung sekte pemurnian jiwa berubah menjadi cairan lava. Bahkan Wang Ling dan gua tempatnya berkultivasi langsung rata. Ratusan murid dan bahkan 3 tetua formasi jiwa yang bersembunyi di cincin emas tidak dapat melarikan diri dari malapetaka ini. Terutama 35 fragmen jiwa utama yang hendak melakukan fusi juga dikelilingi oleh api dan digagalkan. Gas hitam melayang keluar dari tubuh mereka dengan ekspresi menyakitkan. Di saat itu juga Du Tian mengeluarkan 3 pelaka giok sebagai perisai dan memblokir nyala api. Du Tian kemudian bermeditasi, mengeluarkan seteguk darah saat membentuk segel, dan para jiwa beserta 35 jiwa utama langsung menghilang dari kepungan lautan api. Mereka muncul kembali di sebelah Du Tian. Zhu Kunzi terkejut melihat fragmen jiwa berteleportasi seperti Hiraisin non-jutsu. Du Tian memuntahkan darah lagi dan mendarat pada salah satu jiwa utama. Segera para fragmen jiwa dan 34 jiwa utama lainnya menyatu dengannya. Dalam sekejap mata, aura seorang kultivator tahap akhir kekuasaan muncul dari penggabungan 35 jiwa primer dan 1 miliar fragmen jiwa. Saat ini, langit terbelah 2. Sisi kiri berwarna merah menyala mewakili Zhu Kunzi. Sisi kanan berwarna hitam mewakili tahap akhir fragmen jiwa di tingkat kekuasaan. Ekspresi Zhu Kunzi menjadi suram dan memuji kekuatan bendera 1 miliar dolar sebagai harta karun tertinggi planet Zuzaku. Du Tian kemudian memerintahkan fragmen jiwa kekuasaan tahap akhir membunuh Zhu Kunzi sebelum waktu teknik fusi jiwa berakhir. Bagaimanapun hidupnya tinggal 2 tahun lagi. Di bawah perintah ini, fragmen jiwa mengangkat tangannya dan membentuk tubuh manusia dari awan. Lalu fragmen jiwa menyatu dengan tubuh yang terbuat dari awan. Zhu Kunzi berkata, membentuk tubuh dari awan itu memang hanya bisa dilakukan oleh kultivator tingkat akhir kekuasaan. Namun kamu diciptakan dari fusi. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Dia mengeluarkan pedang Zuzaku berwarna merah. Lautan api segera tersedot ke dalam pedang. Setelah itu Zhu Kunzi memasukkan energi spiritual surgawi ke dalam pedang. Mata manusia awan menyala dan membentuk pedang yang sama dengan pedang Zuzaku, tapi berwarna putih. Setelah itu dia menembakkan pedang tersebut ke arah Zhu Kunzi. Zhu Kunzi juga menembakkan pedangnya, sehingga pertarungan sengit pedang terjadi di atas langit saat ini. Setelah serangkaian tabrakan sengit, pedang putih didorong mundur. Namun pedang merah telah menerima energi spiritual surgawi dari pedang putih. Jadi pedang Zuzaku menjadi slow motion. Manusia awan tersenyum tipis. Tubuhnya hancur menjadi 8 salinan pedang Zuzaku dan melesat.
3 dari mereka mengejar pedang Suzaku, dan 5 lainnya pergi ke arah Zukunzi. Zukunzi mengeluarkan sebuah labu, sebuah kekuatan hisapan menyedot 5 pedang. Namun detik berikutnya, labu retak dan hancur dengan suara keras. Kelima pedang kembali menikam ke arah Zukunzi. Pada saat yang sama, Zukunzi memanggil pedang Suzaku dan dengan cepat mundur. Alasan Zukunzi berlari bukan karena takut, tetapi jiwa yang dibentuk oleh bendera jiwa dipenuhi dengan kematian. Meskipun dia yakin bisa menang, tapi akan terluka. Biasanya itu tidak masalah, tapi saat ini dia tidak memiliki banyak umur. Hal penting adalah pertempuran kedua klan abadi terbengkalai telah dimulai. Melihat situasi ini, Zukunzi terpaksa membentuk segel dan aura yang kuat mengelilinginya sebagai perisai. Saat pedang terbang berbenturan dengan pertahanan tersebut, ledakan sonik yang mengguncang seluruh benua terdengar. Tubuh Zukunzi seperti meteor terhempas oleh dampaknya. Di waktu yang sama perisai hancur, tetapi dia tidak terluka, hanya wajahnya yang pucat. Dutian mengetahui perisai itu disebut segel Suzaku yang misterius, bahkan lebih kuat dari pelindung Suzaku. Teknik ini diberikan oleh serikat kultivasi dan memiliki 2 opsi, bertahan dan menyerang. Sayangnya, penggunanya harus mengorbankan sebagian sisa umur hidupnya. Lalu Zukunzi membujuk Dutian lagi agar menyerahkan bendera 1 miliar jiwa. Jika setuju, Zukunzi akan membangun kembali sekte pemurnian jiwa, mengumpulkan banyak murid, dan bahkan membantunya membuat sekte pemurnian jiwa memiliki negara sendiri lagi. Dutian mengetahui Zukunzi takut terluka dan tidak bisa terus berada di sini karena perang dimulai. Zukunzi berkata, meskipun leluhur 11 daun dari klan abadi terbengkalai sangat kuat, aku punya kartu as di tanganku. Saat dikeluarkan, klan abadi terbengkalai akan mati, musnah. Dutian akan bertanya kepadamu sekali lagi, apakah kamu akan menyerahkan bendera jiwa? Mata Dutian menjadi dingin dan melambaikan tangannya. Lampu keemasan ungu mulai berkedip pada bendera. Pencuri tua, aku menyarankanmu pergi sekarang dan tidak memaksaku untuk mengeluarkan jiwa keempat. Zukunzi tersenyum sinis di bawah ancaman ini, karena sebenarnya telah menunggu jiwa keempat untuk dikeluarkan dan mengambilnya. Berhubung dia telah mempelajari jiwa keempat, Zukunzi 80% percaya diri mengalahkannya. Itulah sebabnya dia datang hari ini. Zukunzi segera memancing Dutian dengan mengatakan telah membaca jiwa keempat dari catatan. Tetapi aku belum melihatnya secara langsung keistimewaan dari jiwa keempat. Dutian mengepalkan giginya dan menyentuh keningnya dengan tangan kiri. Dia mengeluarkan bola cahaya keemasan dan memasukkannya ke bendera jiwa. Titik keemasan ungu pada bendera jiwa dengan cepat terbang keluar. Diisi dengan 1 jarum seukuran kelingking. Auranya lebih kuat daripada pedang Suzaku. Dutian menjelaskan dunia dibagi menjadi 5 elemen yang saling menetralisir dan menciptakan berbagai jenis akar roh. Seseorang memiliki 1 elemen berarti dapat berkultivasi, memiliki 2 berarti cerdas, memiliki 3 berarti bakat, memiliki 4 berarti bakat surgawi, dan memiliki 5 berarti sempurna. 5 elemen tersebut adalah logam, kayu, air, api, dan bumi. Untuk jiwa keempat memiliki 3 elemen, tetapi bakat ini tidak terwujud ketika dia masih hidup. Dia hidup seperti kebanyakan dan mati ketika dia berada di tahap transformasi jiwa. Tetapi sekte pemurnian jiwa memperhalus jiwanya dengan teknik khusus yang mengubahnya menjadi sesuatu yang bisa mengancam kultivator kekuasaan tahap akhir. Saat ini mata Dutian redup karena masa hidupnya mencapai akhir.
Jiwa keempat tidak bisa dipanggil keluar dengan cara biasa. Dia harus mengurangi sisa kekuatan hidupnya dari bendera jiwa. Oleh karena itu, begitu jiwa keempat muncul, Du Tian segera memerintahkannya membunuh Zhu Kunzi. Jiwa keempat langsung melesat seperti kilat ke arah Zhu Kunzi. Zhu Kunzi langsung memblokirnya dengan pedang Suzaku. Dengan suara ding, lubang seukuran jarum muncul di pedang Suzaku. Zhu Kunzi mengeluarkan raungan saat dia menunjuk ke udara dengan jari telunjuknya untuk memblokir jarum tersebut. Energi spiritual surgawi segera melonjak melalui tubuhnya dan dengan cepat mundur. Di saat itu, jiwa keempat keberadaannya menghilang dari pandangannya. Setelah itu, Zhu Kunzi menggunakan kata-katanya untuk memancing Du Tian bahwa untuk membunuhnya, jiwa keempat belum cukup cepat. Benar saja, Du Tian langsung terpancing emosinya dan kemudian banyaknya fragmen jiwa dan 10 jiwa transformasi jiwa dihisap oleh jiwa keempat. Harus dikatakan bahwa inilah rencana Zhu Kunzi agar jiwa keempat lebih kuat sebelum dirampas dengan metode khusus. Zhu Kunzi tersenyum licik saat melihat momen penghisapan jiwa keempat dan melukai jarinya sampai darah keluar. Sementara Du Tian sangat sedih melihat jiwa-jiwa yang terhisap dan menyuruh jiwa keempat berhenti. Jiwa keempat langsung berhenti dan kemudian menyerbu ke arah Zhu Kunzi. Zhu Kunzi menghela nafas melihat ini. Dia segera mundur dengan jarinya menunjuk ke depan saat memblokir jiwa keempat, sehingga banyak luka seukuran jarum dan darah membasahi jiwa keempat. Di bawah luka ini, ekspresi Zhu Kunzi menjadi jelek dan auranya melemah. Dia segera mengeluarkan labu merah sembari membentuk segel dan berkata, "Murnikan." Dengan satu kata, seutas api putih keluar dari labu dan menjadi lautan api mengelilingi jiwa keempat, lalu mulai pemurnian. Jiwa keempat berputar di dalam lautan api, menciptakan lubang dinding di nyala api. Du Tian juga segera berteriak, "Jiwa lari!" Jiwa keempat langsung menghilang dan melesat menuju Zhu Kunzi. Di bawah serangan ini, Zhu Kunzi dipenuhi kegembiraan. Dia langsung mengeluarkan sepotong lumpur hitam. Dia meludahkan darah pada lumpur hitam. Seutas gas hitam keluar darinya. Segera Zhu Kunzi membentuk segel dengan untaian gas hitam untuk membentuk simbol sihir. Dia juga berkata menggunakan status Zuzakunya dan memberikan 90% dari sisa umurnya. Dengan pengorbanan ini, simbol sihir menyebar sebelum menghilang dan dalam radius 1000 kaki waktu terhenti. Akibatnya jiwa keempat dan Du Tian tidak bisa bergerak seperti patung. Setelah itu Zhu Kunzi mengambil jiwa keempat, lalu melangkah maju dengan ekspresi garang dan akan meraih Du Tian. Du Tian hanya bisa pasrah. Dia melihat gua yang dihancurkan oleh nyala api, tempat Wang Ling berkultivasi, dan menutup matanya. Namun tepat ketika tangan Zhu Kunzi mencengkram leher Du Tian. Namun tepat ketika tangan Zhu Kunzi akan mencengkram leher Du Tian, tawa gelap diikuti tekanan energi yang mengerikan datang dari tempat gua tempat Wang Ling berada. Sosok Wang Ling muncul di atas langit dengan tubuh setengah telanjang. Rambutnya tergerai tertiup angin dan mengeluarkan aura yang sangat mengerikan menyebar. Di bawah tekanan tiba-tiba ini, tubuh Zhu Kunzi terpukul mundur dan jiwa asalnya kesakitan dan dipenuhi ketakutan yang belum pernah dia rasakan setelah menjadi penguasa Zuzaku. Zhu Kunzi langsung dengan hormat berkata, "Yang mulia, siapa kamu?"